Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Bayu Prasetyo, NPM 1713031025, Pendidikan Ekonomi 2017 kelas A. Di sini saya akan menjabarkan hasil kerja saya tentang ujian tengah semester budgeting tahun 2020, dan berikut ini adalah soal dan jawaban dari saya. Baiklah, ini soal pertama yang bisa dilihat. PT Mekarsari Besari memproduksi dua jenis barang, yaitu sepatu laki-laki dan perempuan. Berdasarkan informasi berikut ini, susunlah anggaran penjualan setiap bulan untuk 3 bulan pertama tahun 2013. Yang A, data penjualan aktual tahun 2012 dan tabelnya. Kedua, B, perusahaan menargetkan kenaikan penjualan untuk tiap-tiap produk sebesar 20% di tahun 2013. Harga jual untuk setiap produk akan dinaikkan sebesar 20%. Dan yang ketiga, penjualan bulan Januari, Februari, dan Maret 2013 untuk kedua produk adalah 10%, 5%, dan 15% dari penjualan tahun 2013. Ini adalah soal yang pertama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal pertama. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama, yaitu langkah pertama kita langsung menghitung jumlah unit yang direncanakan untuk dijual dan harga jual setiap produknya. Pertama, kita tentukan dulu sepatu laki-lakinya. Penjualan untuk tahun 2012 sebesar Rp20.000 dikali 120%. Ini sudah menjadi rumus baku, sama 24.000. Januari 24.000 dikali 10% sama dengan 2.400. Februari 24.000 dikali 15% sama dengan 1.200. Maret 24.000 dikali 15% sama dengan 3.600. Harga jualnya 18.000 dikali 220%. Ini sudah 18.000 ini didapat dari di tabel tadi ya. Kemudian 120% ini adalah rumus bakunya. Hasilnya 21.600. Ini suatu perempuan, sama rumusnya dengan yang sepatu laki-laki. Penjualan untuk tahun 2012, Januari, Februari, Maret, dan harga jualnya bisa dilihat di sini. Kemudian setelah semuanya ditemukan hasilnya, kemudian kita lanjut ke langkah kedua, yaitu kita akan mencari penjualan setiap bulan per produknya. Bisa dilihat sepatu laki-laki di penjualan Januari, kita lihat di penjualan untuk tahun 2012 tadi ya, didapatkan hasil pada bulan Januari sebesar 2.400 dikali 21.600. Ini adalah harga jualnya sama dengan 51.840.000. Kemudian di bulan Februari 1.200 dikali 21.600 sama dengan 25.920.000. Di bulan Maret 3.600 dikali 21.600 sama dengan 77.760.000. Begitu saja dengan sepatu perempuan. Caranya pun sama dengan sepatu laki untuk mencarinya. Kita lanjutkan di langkah ketiga. Kita membuat tabel. Di sini adalah tabel anggaran penjualan 3 bulan pertama tahun 2013. PT Mekarsari Besari, anggaran penjualan 3 bulan pertama di bulan Januari, Februari, dan Maret. Untuk isinya sama ya, penjualan per unit atau unit, harga jual X, penjualan barang jadi. Untuk sepatu laki-laki tadi penjualan unit per unitnya 2.400, untuk sepatu perempuan 240. Kemudian harga jual atau X-nya 21.600, di sepatu perempuan hasilnya 300.000. Kemudian di penjualan barang jadi hasil akhirnya adalah 51.840.000. Kemudian di sepatu perempuan sebesar 72 juta. 51 juta ya tadi ya. Kemudian dijumlahkan hasilnya 123.840.000. Di bulan Februari pun sama, hasil akhirnya di sepatu laki-laki sebesar penjualan barang jadinya 25.920.000, sepatu perempuan sebesar 36 juta, hasil 61.920.000. Kemudian kita totalkan selama 3 bulan, hasilnya adalah 371.520.000. Mungkin ini jawaban pertama untuk soal pertama. Baik, selanjutnya di soal kedua. Dengan soal berikut adalah data penjualan PT Pasemahraya dari tahun 2010 sampai 2015. Tahunnya, kolom tahun, dan penjualan dalam ribuan unit. Berdasarkan data di atas, buatlah anggaran penjualan untuk tahun 2000, ini salah ya, tahun 2016 dengan menggunakan metode trend moment. Baik, demikianlah, dan berikut ini adalah jawaban dari saya. Baik teman-teman semua, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 2, yaitu kita lihat di sini ada rumus bakunya ya, sudah ada rumus bakunya. Y sama dengan A plus BY, sigma Y sama dengan N kali A plus B sigma X, dan sigma XE sama dengan
A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Kita bisa lihat ini adalah tabelnya tahun 2010 sampai 2015, N-nya 6, penjualan Y-nya dimasukkan kembali, dijumlahkan hasilnya 1695, X-nya kita buat 0 sampai dengan 5, kemudian X kuadrat dikuadratkan, hasilnya totalnya 55, kemudian XY, ini adalah X kali Y, misalkan 0 dikali 240 adalah 0, begitu juga sebaliknya, sampai dengan ditemukan jumlah akhirnya 4550. Dari tabel di atas kita mendapatkan dua persamaan ya. Hasil akhirnya adalah 6A plus 15B sama dengan 1695. Persamaan kedua 15A ditambah 55B sama dengan 4550. Kita lanjutkan di cara selanjutnya adalah melakukan eliminasi untuk menemukan berapa hasilnya. Kemudian eliminasi dua persamaan di atas. Hasilnya masih belum bisa disetarakan, kemudian dikalikan 5 yang atas, yang bawah dikalikan 2 agar nanti bisa dikurangkan. Ketemu 30A tambah 75B sama dengan 8475, 30A ditambah 110B sama dengan 9900, kemudian kita eliminasi, kita kurangkan, min 35B sama dengan minus 625, B sama dengan 17,857. Kemudian hasil akhirnya itu kita substitusikan dalam hasil eliminasi adalah persamaan 1. Persamaan satunya adalah 6A plus 15B sama 1695. Kita masukkan B-nya, 6A sama 15B sama 17,857 sama dengan 1695. Kemudian langsung 6A sama dengan 1427,145, A sama dengan 237,857. Jadi persamaan termomanya adalah Y sama dengan A plus BX sama dengan 237,857 ditambah 17,857X. Setelah itu kita masukkan X-nya. X-nya tadi ada 6 ya. Untuk mencari anggaran penjualan tahun 2016, Y sama dengan 237,857 ditambah 17,857 dikali 6, 237,857 tambah 107,142. Hasil akhirnya adalah 344,999 ribuan unit, atau sama juga dengan 354 ribuan unit kita bulatkan. Baik, inilah jawaban dari soal kedua. Baik, yang selanjutnya kita akan coba jabarkan hasil dari pertanyaan nomor 3. Berdasarkan informasi berikut ini, susunlah anggaran pemakaian bahan baku bulan Juli 2008. Penjualan dalam unit 200.000, persediaan barang jadi per 1 Juli, persediaan awalnya 20.000, persediaan barang jadi per 30 Juli, persediaan akhir 10.000. Setiap satu unit barang jadi menggunakan material 4 sur. Harga bahan baku persatuannya pada bulan Agustus 2008 diperkirakan sebesar Rp2.000. Baik, demikianlah soalnya dan berikut ini adalah jawaban dari saya. Baik, selanjutnya kita akan menjabarkan hasil dari jawaban dari soal nomor 3. Langkah pertama adalah mencari produksi periode Juli 2008. Penjualan tadi di tabel sebesar 200.000, kemudian persediaan barang jadi akhir sebesar 10.000. Kita jumlahkan sebesar hasilnya adalah 210.000 itu menjadi kebutuhan. Kemudian kebutuhan dikurangkan dengan persediaan barang jadi awal sebesar 20.000 dan jumlah produksinya sebesar 90.000. Selanjutnya adalah membuat tabel anggaran kebutuhan pokok. Di sana ada 3 tabel: barang dalam X, produksi dalam unit, bahan baku. Barang X produksi sebesar 90.000, kemudian bahan baku kur sebesar tadi 4, kebutuhannya sebesar 760.000. Anggaran penjualan bahan baku Agustus 2008 adalah sebesar bahan 1 produk X, kebutuhan per unit 760.000, harganya sebesar 2.000, jumlahnya adalah 1.520.000. Mungkin ini jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 4, itu PT Cahaya Lestari memproduksi dan menjual tas untuk raket tenis. Sejak awal pendiriannya, perusahaan selalu menggunakan kebijakan stabilisasi tingkat produksi dalam menyusun anggaran produksinya. Berikut adalah data-data yang diperlukan untuk menyusun anggaran produksi perusahaan bulan Januari sampai dengan April 2009. Penjualan dalam unit Januari 4.800, Februari 4.200, Maret 4.200, April 3.000. Susunlah anggaran produksi PT Cahaya Lestari untuk bulan Januari sampai April apabila persediaan di akhir Desember 2008 sebesar 1.200 dan sebesar 1.000 di awal bulan Mei. Baik, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 4, yaitu kita akan membuat anggaran produksi PT Cahaya Lestari periode Januari sampai dengan April 2009. Jadi kita lihat ya, untuk
di tabel ada bulan Januari sampai dengan April dan jumlah, kemudian penjualan, presiden akhir, jumlah, kemudian ke presiden awal dan produksi. Nah, untuk penjualan kita simbolkan dengan A, kemudian presiden akhir kita rumuskan, kita sekan dengan B, kemudian jumlah atau kebutuhan kita simbolkan dengan C dengan cara mencarinya dengan A plus B. Kemudian presiden awal itu kita simbolkan dengan D, dan rumusnya adalah jumlah dikurang dengan produksi, atau C dikurang dengan F nanti, dan produksi kita simbolkan dengan F, dan konstan ya, dilihat ini ada 4000 semua. Oke, kita langsung di bulan Januari penjualan besar 4.800, Februari 4.200, Maret 4.200, April dan 3.000. Presiden akhirnya di bulan Januari sebesar 400, Februari 200, di bulan Maret 0, di bulan Februari adalah 1000. Kemudian di jumlah A plus B 4.800 ditambah dengan 400, 5.200 sampai dengan bulan April. Kemudian di presiden awal atau D itu rumusnya adalah jumlah dikurang dengan produksi. Produksi kita sudah diketahui ya, adalah konstan 4000 semua. Jadi 5200 dikurang dengan 4000 hasilnya 1200, 4500 dikurang 4000 hasilnya 400, 4200 dikurang 4000 hasilnya 200, 4000 dikurang 4000 hasilnya 0, dan 11200 dikurang 16000 hasilnya 1200. Mungkin ini adalah tabel anggaran produksi PT Cahaya Lestari periode Januari sampai dengan April 2009. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan terakhir nomor 5. PT Berkah Abadi Jaya hendak menyusun anggaran tenaga kerja langsung untuk bulan Januari 2008. Berikut adalah informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung tersebut. Sudah lihat tabelnya, ada penjualan per unit, presiden barang akhir barang jadi, jumlah barang dibutuhkan atau kebutuhan, presiden awal barang jadi, dan jumlah barang yang akan diproduksi. Produksi dilakukan oleh 2 departemen. Pertama, departemen penjahitan. Waktu yang dibutuhkan untuk menjahit satu kemeja pria adalah 6 menit. Honor untuk pegawai departemen penjahit per jamnya sebesar Rp6.000. 2. Departemen pengemasan. Diperlukan waktu selama 3 menit untuk mengemas satu baju pria. Honor untuk pegawai departemen penjahitan per jamnya sebesar Rp4.800. Susunlah anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk bulan Januari 2008. Dan demikian, dan berikut ini adalah jawaban dari saya. Oke teman-teman semua, di sini saya akan menjabarkan hasil dari kerja saya di soal nomor 5. PT Berkah Abadi anggaran tenaga kerja langsung pada Januari 2008. Kita ada dua departemen ya, satu departemen penjahitan, yang kedua adalah departemen pengemasan. Baik, selanjutnya adalah di departemen penjahitan. Jumlah produksinya tadi sebesar 2.300. Standar penggunaan jam tenaga kerja langsung tadi sebesar 6 menit ya. Nah, kenapa 0,1? Itu caranya adalah 6 dibagi dengan 60 karena per jam. Jadi 0,1. Kemudian jumlah tenaga kerja langsung ini ada 230. Kemudian upah per jam. Caranya yang jumlah jam tenaga kerja langsung adalah jumlah produksi dibagi dengan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung. Kemudian upah per jam tadi Rp6.000 ya. Kemudian anggaran biaya tenaga kerja departemen penjahitan itu 6.000 dikali dengan 230, hasilnya adalah Rp1.380.000. Kemudian di departemen pengemasan jumlah produksi sebesar 2.300 sama. Standar penggunaan jam tenaga kerja langsung tadi adalah sebesar 3 menit, jadi 3 dibagi 60 sama dengan 0,05. Jumlah tenaga kerja langsung 2.300 dibagi 0,05 sama dengan 1.115. Upah per jam tadi 4.800, dan anggaran biaya tenaga kerja departemen pengemasan yaitu upah per jam dikali dengan jumlah jam tenaga kerja langsung, hasilnya 552.000, dan total biaya tenaga kerja langsung adalah sebesar Rp1.932.000. Terima kasih. Nah teman-teman semua, tadi adalah jawaban dari saya. Selebihnya apabila terdapat kekurangan saya mohon maaf, dan kedua saya mohon ampun. Dan sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rahmadeni Putri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menjabarkan dan menjelaskan hasil dari kerja saya dan teman-teman semuanya. Semoga dengan ini bisa memberikan motivasi dan pengetahuan untuk kita semua. Cukup dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya Hedi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.